Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiran Angel Tapinam, kelas 9C absen 19, dan Saya Immanuela Nugra Koraisi, kelas 9C absen 13, dan saya Alexandra Fenty Miglia, kelas 9C absen 1. Sekarang kami akan mempraktekkan tugas fisika tentang penjernihan air secara sederhana. Yuk kita lihat! Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanpa air, manusia tidak dapat hidup karena lebih dari 50% tubuh manusia terdiri dari air. Namun, tidak semua air yang disediakan alam dapat langsung digunakan, karena terkadang air bisa saja tidak sehat, karena mengandung kotoran dan tidak jernih, mineral yang tidak dibutuhkan, serta mikroorganisme yang membahayakan. Kebutuhan akan air di Indonesia semakin bertambah banyak, tetapi ketersediaan air bersih semakin sedikit karena kerusakan lingkungan oleh tingkah laku manusia. Contohnya seperti pembuangan sampah secara sembarangan, abrasi pantai, penebangan pohon, dan lain sebagainya. Dilihat dari kondisi sumber air di Indonesia yang tercemar oleh limbah masyarakat, kebersihan air tidak lagi terjamin. Terlebih lagi, di dalam air yang tercemar terdapat beberapa bakteri yang menyebabkan gangguan kesehatan. Dan sebagian besar sungai yang ada di Indonesia tercemar oleh limbah-limbah yang dibuang oleh manusia. pengolahan air bersih yaitu bisa melalui penjernihan air bersih, yang merupakan suatu upaya teknis yang dilakukan untuk menjaga sumber mata air, untuk meningkatkan kualitas mutu air sampai menjadi mutu yang diinginkan agar lebih aman dikonsumsi atau digunakan oleh manusia. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi ciri dan sifat bahan dalam alat penjernihan air bersih sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi pemanfaatan alat dan bahan penjernihan air bersih sederhana. Yang ketiga, mengidentifikasi alat dan bahan ke dalam susunan partikel materi. Yang keempat, mengetahui waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air seluruh keluarga anggota kelompok. Dan yang kelima, mengetahui sifat keasaman atau kebasaan dari air yang disaring. Apakah aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Alat yang kami gunakan untuk proses penjernihan air yaitu stopwatch, cutter, kertas lakmus, galon 15 liter, Gelas takar, gunting, pH meter, dan galon 5 liter yang berisi air kotor. Selanjutnya bahan-bahan yang kami perlukan yaitu kapas, tisu, ijuk, serabut, batu,
sekarang. Kerikil kecil, kerikil besar, pasir halus, pasir kasar. Sebelum percobaan utama, kami telah melakukan pra-percobaan dengan botol bekas 1,5 liter. Dengan susunan penyaring yang sama dengan yang akan kami lakukan pada percobaan utama. Dan hasilnya, air kurang jernih. Dari pra-percobaan itu, kami mencoba menambah tebal penyaring untuk tiap lapisan dan memadatkannya untuk percobaan utama. Sebelum memulai praktik, pertama-tama bahan-bahan dicuci terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan mengukur pH air yang kotor dengan menggunakan kertas lakmus. Ini adalah warna awal dari kertas lakmus. Kemudian kita celupkan. Nah, dapat kita lihat di sini warnanya paling mendekati angka 3. Sehingga pH dari air ini adalah sekitar 3. Lalu, kita coba juga dengan menggunakan pH meter. Pada pH meter terpampang angka 3,1, menandakan bahwa air ini asam dan tidak layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Karena air yang aman digunakan pH-nya berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Potong galon 15 liter menggunakan pisau yang telah dipanaskan menggunakan api. Sekarang kita akan melubangi tutup galon menggunakan gunting yang sudah dipanaskan menggunakan api. Hasilnya seperti ini. Ini adalah galon yang sudah dipotong dengan menggunakan pisau, dengan tutup galon yang sudah dilubangi dengan menggunakan gunting. Langkah selanjutnya yaitu saya menaruh kapas pada galon penjernihan air. Saya menaruh kapas secara perlahan-lahan. Langkah selanjutnya saya menaruh tisu pada galon penjernihan air secara perlahan-lahan seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan ijuk ke dalam galon yang telah dipotong. Dan langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan sabut kelapa ke dalam galon yang telah dipotong. Selanjutnya, masukkan pasir kasar ke dalam galon. Kemudian, masukkan pula pasir halus.
Langkah selanjutnya memasukkan kerikil besar dan kerikil kecil, lalu ratakan seluruh permukaannya. Masukkanlah batu-batuan yang telah dicuci ke dalam galon yang telah dipotong. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan ijuknya kembali. Masukkan kembali sabut kelapa. Lalu masukkan arang. Sekarang kami ingin menuangkan air kotor ke dalam alat penjernihan air yang telah kami buat. Lalu kami akan menghitungnya menggunakan stopwatch. Yuk kita lihat. Pertama-tama kita buat tutup botol galonnya terlebih dahulu ya. Sekarang kami akan menghitung jumlah air yang jernih apakah masih sama seperti jumlah air yang semulanya, yaitu 5 liter. Yuk kita lihat. Pertama-tama kita ambil airnya terlebih dahulu ya, dan kita taruh di gelas takar. Kita ukur hingga 1 liter. Bisa terlihat jumlahnya sudah 1 liter pertama. Lalu kita tuangkan di galon berisi 5 liter. Lakukan langkah selanjutnya. Dari hasil ini mendapatkan kesimpulan yaitu air berkurang menjadi 1 liter, yang tadinya 5 liter menjadi 4 liter. Air bisa berkurang sebanyak 1 liter karena terjadi penyerapan pada beberapa bahan di alat penjernih air. Sekarang kita akan menghitung kembali pH air yang sudah dijernihkan. Pertama-tama dengan menggunakan kertas lakmus. Ini adalah warna awal dari kertas lakmus. Kemudian kita celupkan. Hasilnya adalah seperti ini. Warna yang paling mendekati adalah antara 8 dan 7, yang berarti pH air ini sudah mulai normal. Kemudian
kita coba juga dengan menggunakan pH meter. Angka yang terukur adalah 7,1. Berarti pH-nya sudah berada di kisaran pH normal untuk air yang aman dipakai sehari-hari. Berikut adalah perbandingan air sebelum dijernihkan dan setelah dijernihkan. Berikut adalah hasil pengamatan percobaan kami. Dari hasil pengamatan, terbukti bahwa alat penjernih air yang kami buat dapat berfungsi dengan baik untuk penjernihan air. Pertama, pada lapisan paling atas ditempatkan arang batok kelapa karena dapat berfungsi menyerap bau, menghilangkan warna kuning, dan memiliki daya serap tinggi. Kedua, di lapisan kedua dari atas ditempatkan sabut kelapa karena dapat menyaring butiran tanah dan debu yang kasar dari atas. Ketiga, pada lapisan ketiga dari atas ditempatkan ijuk sebagai penyaring media halus. Keempat, lapisan keempat, ada batu sebagai celah agar air bisa mengalir melalui lubang bawah dan menyaring kotoran-kotoran kasar. 5. Pada lapisan kelima diletakkan kerikil kecil yang juga berfungsi untuk memberikan celah agar air mengalir ke lubang di bawah untuk menyaring kotoran. 6. Di lapisan ke-6 terdapat kerikil yang berfungsi untuk memberi celah yang lebih besar sebagai jalan keluar air. 7. Di lapisan ke-7, pasir halus berfungsi untuk mengendapkan kotoran-kotoran halus yang masih bisa lolos dari penyaring di atasnya. 8. Pada lapisan ke-8, ada pasir kasar yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan lumpur, tanah, partikel kecil, dan sedimen air. Pada lapisan ke-9, ditempatkan kembali sabut kelapa untuk menahan pasir halus agar tidak lolos ke lapisan di bawahnya. Lapisan ke-10, terdapat ijuk untuk menahan dan menyaring pasir-pasir halus dari sabut kelapa agar tidak lolos ke bagian bawahnya. Di lapisan ke-11, ada tisu untuk menyaring kotoran yang sangat halus yang lolos dari sabut kelapa dan ijuk. Dan yang terakhir, pada lapisan ke-12, diletakkan kapas untuk menyaring kotoran yang paling kecil agar air yang keluar bebas dari partikel. Jadi, proses penyaringan ini memanfaatkan sifat koloid, yaitu adsorbs dan koagulasi bahan. Adapun sifat adsorbs, yaitu menyerap zat-zat warna atau zat pencemar dalam air, dan sifat koagulasi, yaitu mengendapkan partikel-partikel koloid yang terkandung dalam air. Meja. Meja terbuat dari bahan kayu. Sifat bahan meja adalah keras, memiliki serat, tahan lama, berasal dari alam, memiliki lingkaran tahun, dan dapat diukir. Susunan partikel materinya adalah campuran. Air kotor. Bahan dari air kotor yaitu limbah dari toilet. Ciri-ciri air kotor yaitu mengandung bahan pelarut, derajat keasaman berlebih, air berbau, air berwarna, radioaktivitas pada air tinggi. Kegunaan atau manfaat air kotor pada penelitian penjernihan air bersih yaitu sebagai subjek penelitian. Susunan partikel materinya yaitu campuran. Kerikil kecil. Bahan dari kerikil kecil yaitu pecah-pecahan batu besar dari gunung meletus dan mengikis. Sifat bahan kerikil yaitu bila dipecah berwarna hitam keabu-abuan, kuat tidak mudah pecah, memiliki berat yang tinggi. Manfaat kerikil pada proses penjernihan air yaitu sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Susunan partikel materi kerikil kecil yaitu unsur. Serat kapas.
Serat kapas terbuat dari tanaman kapas dan bersifat kurang kenyal, lentur, kuat, lembut, berkilau, mudah menghisap air, tahan panas, dan mudah kusut. Fungsi serat kapas dalam proses penjernihan air adalah menyaring kotoran dan organisme kecil pada air kotor. Susunan partikel materinya adalah unsur. Galon plastik. Galon plastik terbuat dari bahan plastik. Sifat bahannya adalah tidak tembus air, mudah dibentuk dan dicetak, lentur, tembus pandang, dan isolator. Galon plastik digunakan untuk mengemas bahan makanan atau minuman dan sebagai wadah penyimpanan. Susunan partikel materinya adalah campuran. Batu. Bahan dari batu yaitu tidak ada. Ciri-ciri batu yaitu keras, kuat, batu dapat berlubang, batu dapat berlumut, tidak menyerap air, mudah lapuk jika keadaan atau suhu di sekitarnya berubah dengan pesat, tidak dapat dibakar. Manfaat batu pada proses penjernihan air yaitu sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Susunan partikel materinya yaitu unsur. Sabut kelapa. Sabut kelapa terbuat dari serat. Sifat bahannya adalah kasar, berupa serat, kandungan iklim atau serat tinggi, kurang dapat dipengaruhi oleh kondisi basah. Sabut berfungsi untuk menyaring air supaya air dapat jernih. Susunan partikel materinya adalah senyawa. Tisu. Tisu terbuat dari kayu batang pohon akasia dan bersifat tipis, halus, mudah menyerap air, mudah sobek, dan mudah hancur. Fungsinya dalam proses penjernihan air adalah menyerap kotoran pada air kotor. Susunan partikel materinya adalah campuran. Gunting. Gunting terbuat dari besi dan plastik. Sifat bahannya adalah: pertama, besi memiliki sifat mudah berkarat, keras, mudah untuk dibentuk. Kedua, plastik. Plastik yang berfungsi sebagai pemegangnya memiliki sifat tidak tembus air, mudah dibentuk dan dicetak, dan isolator. Gunting berfungsi sebagai alat memotong. Contohnya adalah untuk memotong galon dan sebagai alat untuk melubangi tutup galon. Susunan partikel materinya adalah campuran. Arang. Terbuat dari batok kelapa yang dibakar dan bersifat hitam, ringan, mudah hancur, lembut, dan mudah patah. Fungsinya dalam proses penjernihan air adalah sebagai karbon aktif dalam melakukan penyaringan air, karena arang memiliki kandungan utama karbon yang mampu mengikat kotoran di air dengan pori-porinya. Susunan partikel materinya adalah unsur. Kerikil besar. Terbuat dari batuan besar granit dan bersifat kuat, tidak mudah pecah, bentuknya beragam, dan memiliki berat. Fungsinya dalam proses penjernihan air adalah sebagai penyaring dan membantu aerasi atau penambahan oksigen dalam air. Susunan partikel materinya adalah unsur. Pasir halus. Bahan dari pasir halus yaitu kerikil. Ciri-ciri pasir halus memiliki tekstur yang halus, ukuran partikel lebih kecil daripada pasir kasar. Manfaat pasir halus pada proses penjernihan air, yaitu karena sifatnya yang mudah menyerap air, maka air akan terserap dan kotoran pada air pun akan terendap dalam pasir. Susunan partikel materinya dari pasir halus yaitu campuran. Pasir kasar. Bahan dari pasir kasar yaitu lanau. Ciri-ciri dari pasir kasar yaitu memiliki tekstur yang kasar, ukuran partikelnya lebih besar daripada pasir halus. Manfaat pasir kasar dalam penjernihan air bersih. Karena sifatnya yang mudah menyerap air, maka air akan terendap dan kotoran pada air pun akan terendap dalam pasir. Susunan partikel materinya dari pasir kasar yaitu campuran.
Ijuk. Ijuk terbuat dari pohon aren. Sifat bahannya adalah berupa helaian serat berwarna hitam, bersifat kaku, lentur, dan tidak mudah rapuh. Ijuk berfungsi untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Susunan partikel materinya adalah senyawa. Stopwatch. Stopwatch terbuat dari logam dan plastik. Sifat bahannya adalah pertama, plastik. Plastik memiliki sifat tidak tembus air, mudah dibentuk dan dicetak, lentur, dan isolator. Kedua, logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar listrik yang baik, dan mengkilap. Stopwatch dilakukan untuk melakukan pengukuran durasi waktu yang diperlukan. Susunan partikel materinya adalah campuran. pH meter. pH meter terbuat dari plastik dan kaca. Sifat plastik adalah tidak tembus air, mudah dibentuk dan dicetak, serta merupakan isolator. Sedangkan sifat dari kaca adalah padat, tahan panas, tidak menyerap air, dan juga merupakan isolator. Fungsi dari pH meter dalam proses penjernihan air adalah mengukur keasaman air sebelum dan sesudah penjernihan. Susunan partikel materinya adalah campuran. Kertas lakmus. Kertas lakmus terbuat dari kertas saring dan orshen atau ekstrak lichens. Sifat dari kertas saring yaitu mempunyai ukuran pori yang uniform dan reproduktif, mampu menyaring dengan cepat dan tidak mudah tersumbat, tidak higroskopis, mampu menahan partikel yang disaring di permukaannya, mempunyai kandungan debu yang rendah untuk mencegah kontaminasi sampel, serta dapat larut secara kimia dalam pelarut organik seperti kloroform. Sementara sifat dari orshen adalah tidak akan bereaksi dengan anion dan bereaksi pada asam dan basa. Fungsi dari kertas lakmus pada proses penjernihan air yaitu untuk menentukan keasaman air sebelum dan sesudah penjernihan. Susunan partikel materinya adalah campuran. Gelas takar. Bahan dari gelas takar yaitu plastik. Ciri-ciri gelas takar yaitu tidak mudah pecah, ringan, tembus pandang atau transparan. Manfaat gelas takar pada proses penjernihan air bersih yaitu terdapat garis penanda yang menempel pada gelas takar untuk mengukur volume. Susunan partikel materinya pada gelas takar yaitu senyawa. Cutter. Cutter berfungsi sebagai alat pemotong, contohnya untuk memotong galonnya, terbuat dari besi dan plastik. Sifat bahannya adalah pertama, besi memiliki sifat mudah berkarat, keras, mudah untuk dibentuk. Kedua, plastik. Plastik yang berfungsi sebagai pemegangnya memiliki sifat tidak tembus air, mudah dibentuk dan dicetak, dan isolator. Susunan partikel materinya adalah campuran. Persoalan pertama, data anggota keluarga dalam kelompok. Jadi, dalam kelompok kami terdapat 3 orang, yaitu yang pertama saya, Nela, anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Kemudian Nia dengan jumlah anggota keluarga 4 orang, dan Andra dengan jumlah anggota keluarga 3 orang. Jadi, total seluruh anggota keluarga kami adalah 4 ditambah 4 ditambah 3, yaitu 11 orang. Persoalan kedua, debit air dalam satuan liter per menit. Berdasarkan hasil praktik kami, waktu yang diperoleh sejak air pertama kali menetes dari alat penjernih air sampai habis adalah 22 menit 40 detik. Bila disederhanakan,
menjadi 22,67 menit. Sementara volume air yang kami dapatkan dari penyaringan adalah 4 liter. Maka debit air yaitu D sama dengan volume dibagi waktu sama dengan 4 liter dibagi 22,67 menit sama dengan 0,18 liter per menit. Persoalan ketiga, waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih keluarga selama seminggu apabila setiap orang memerlukan air sebanyak 2 liter per hari. Jumlah air yang diperlukan selama seminggu dalam liter adalah 11 orang dikali 2 liter dikali 7 hari sama dengan 154 liter per minggu. Maka waktu yang diperlukan adalah T. T itu adalah waktu. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Sama dengan 154 liter dibagi 0,18 liter per menit. Sama dengan 855,56 menit. Sama dengan 855 menit 34 detik. Hasilnya adalah 14 jam 15 menit 34 detik. Adapun manfaat dari penjernihan air, yang pertama, menghilangkan pencemar dalam air atau mengurangi kadarnya agar air dapat menjadi layak untuk digunakan. Yang kedua yaitu mengetahui proses pengolahan air bersih secara sederhana. Yang ketiga yaitu membantu mengurangi masalah krisis pencemaran air bersih di bumi. Yang keempat, membantu melestarikan ketersediaan air bersih di bumi. Ada banyak bahan yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat bahan pun beragam, ada yang sama dan ada yang berbeda. Sifat dari bahan-bahan ini dipengaruhi oleh penyusun dan jenis serta jumlah atom penyusun. Karena terdiri dari penyusun yang berbeda, maka fungsi dari bahan-bahan ini pun berbeda. Jika fungsi bahan dimanfaatkan dengan benar, maka dapat berguna dalam kegiatan manusia sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dalam penjernihan air. Usaha manusia untuk mendapatkan air bersih melalui proses penyaringan atau penjernihan air. Langkah yang dilakukan adalah membuat alat penjernihan air yang berkualitas, serta mudah dilakukan dan sederhana. Ada beberapa cara menyaring atau menjernihkan air. Salah satunya dapat dilakukan dengan metode filtrasi. Metode filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak terlarut berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Tujuan semua proses penjernihan air adalah menghilangkan pencemar yang ada dalam air atau mengurangi kadarnya agar air menjadi layak untuk digunakan. Penjernihan air merupakan proses mengubah air kotor menjadi air bersih. Dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah disediakan untuk penjernihan air memiliki kegunaannya masing-masing terhadap penjernih air bersih tersebut. Setiap bahan-bahan tersebut pasti memiliki peranan yang penting untuk menyaring air kotor. Setiap bahan-bahannya memiliki susunan partikel materi. Dengan adanya praktek penjernihan air bersih, kita sudah melestarikan alam dan mengurangi masalah krisis air bersih. Karena air bersih semakin hari semakin berkurang, maka dari itu kita dapat mencegahnya dengan melakukan praktek penjernihan air. Dengan adanya praktek penjernihan air, kita sudah melestarikan alam. Sekian dari kami, terima kasih.